Ya, cup and handle di hari Jumat pagi sesi Asia sempat mendorong peluang kenaikan emas sampai menyentuh zona TP kedua atau nyaris menyentuh TP kedua karena kita kala itu berada di 1804. Sayangnya areal tertinggi hanya menyentuh 1803,60. Tapi kalau Anda simak di video penjelasan saya di hari Jumat, tentunya Anda sudah paham bahwasanya itu adalah warning kalau memang ternyata dia tidak terlampau kuat untuk meloncati atau melewati teritori resisten tertentu, maka jangan diambil areal buy-nya karena kemungkinan potensinya tekanan akan langsung melorot di bawah 90. Dan itulah yang terjadi di malam hari, kita mendapati tekanan sampai zona 1787. Jadi walaupun dia sempat naik di sesi Asia sampai at least pembukaan sesi New York, tapi ternyata dia mengalami penurunan, itu dikarenakan sudah sesuai dengan dugaan juga. Nah, kemudian terkait untuk hari ini kita tidak mendapati data ekonomi apapun, dan juga di mana Fed itu memasuki masa atau periode blackout. Jadi tidak akan ada komentar-komentar dari para pejabat Fed sampai at least pertemuan FOMC di tanggal 22 September. Nah, terkait pertemuan itu sendiri, kita masih tetap bertanya-tanya apakah mereka akan mengucurkan atau mengumumkan strategi untuk taper atau memang tetap ditunda sampai at least di bulan November. Karena memang kalau kita lihat dari sentimennya, semua masih kelihatannya tetap terbuka. Apalagi Powell di dalam Jackson Hole Symposium sempat mengatakan itu masih tetap opsi yang terbuka sampai akhir tahun, tapi tidak tergesa-gesa dan juga tidak ada deadline waktu. Yang juga harus digarisbawahi, taper bukan berarti Fed segera menaikkan suku bunga, dan itu masih jauh dari rencana Fed, sehingga kemungkinan Fed masih mencoba mencari waktu yang tepat untuk menggulirkannya. Tapi sampai saat ini, gangguan yang paling nyata adalah dari varian Delta yang memungkinkan untuk uncertainty tetap ada. Jadi kita akan lihat apakah data-data ekonomi minggu ini akan memberikan peluang untuk taper diumumkan di bulan September atau justru kembali ditunda. Dan ekspektasi saya bagaimana? Ekspektasinya adalah penurunan lebih dulu, at least sampai hari Selasa menjelang rilis data CPI, karena kita akan mendapatkan rilis data tersebut di hari Selasa malam. Jadi kemungkinan Senin tanpa data berarti tekanan dari technical. Kemudian nantinya di hari Selasa diharapkan setelah rilis data, ya catat, setelah rilis data kita mengharapkan adanya vice versa atau kita sebut dengan pembalikan. Jadi kemungkinan tekanan, lalu kemudian reverse. Sayangnya, untuk area penurunan sendiri untuk hari ini kemungkinan bisa saja terbatas dengan range yang ya diperkirakan mungkin agak sulit untuk menembus zona 1782 ataupun 1778. Tapi intinya adalah tekanan ini harus dihabiskan terlebih dulu sebelum rilis data CPI, sehingga nantinya setelah rilis data CPI kita bisa mendapatkan vice versa tersebut. Nah, dari dolar sendiri saya melihat kondisi yang sebaliknya, karena dia ada inverse head and shoulder tapi juga memiliki head and shoulder di grafik daily. Jadi keduanya juga sama dengan apa yang terjadi pencerminan terhadap grafik gold. Di H4 untuk gold kita mendapatkan head and shoulder yang artinya akan ada tekanan, sementara di grafik US dollar H4-nya inverse head and shoulder yang berarti akan terjadi kenaikan. Lalu kemudian di daily chart-nya kita mengharapkan inverse head and shoulder di grafik gold. Lalu kemudian untuk dolar sendiri justru head and shoulder yang berarti penurunan untuk grafik dolar. Kita lihat technical view 13 September 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 13 September 2021 jam 11.50 waktu Indonesia bagian Barat, DXY dan juga Treasury Yield yang ternyata ditutup dengan rebound di hari Jumat malam. Anda bisa lihat di sini candlestick di hari Jumat yang lalu sempat mengalami tail yang cukup dalam sebetulnya, penurunan sesuai dengan apa yang terjadi yang disinyalkan dari bearish engulfing. Tapi ternyata di pertengahan malam dia rebound dan berhasil ditutup dengan kondisi hammer. Nah, sekarang pertanyaannya apakah dia resmi atau mengalami kenaikan atau tidak? Kalau dilihat dari seperti ini, seharusnya memang ya tergantung dari kondisi kenaikannya. Tapi so far dia berada di atas high dari candlestick di tanggal 10 September yang lalu. Jadi kita asumsikan ini masih mengalami kenaikan dengan harapan bahwasanya high di tanggal 9 September atau bahkan di 8 September yang lalu itu berhasil dilewati. Nah, sampai saat ini kalau kita lihat dari kondisi MACD-nya sendiri, dia berbelok. Ini persis dengan apa yang kemarin kita bahas, kita takutkan dan ternyata betul-betul terjadi. Dia berbelok mirip dengan apa yang terjadi di sini, dan lalu kemudian tinggal tunggu saja apakah di sini akan terjadi histogram hijau atau tidak. Sementara kalau kita lihat dari pola head and shoulder-nya apakah gagal apa tidak, sama sekali belum ya.
Sampai saat ini running price masih di 92.718, dan finalnya sebetulnya kalau sampai equal atau imbang dengan bagian head di 93.729, inilah yang akan mengakibatkan kegagalan dari head and shoulder itu sendiri. Jadi sementara waktu head and shoulder-nya tertunda ataupun tertahan. Sementara kalau kita lihat dari grafik K4, pola kenaikannya mirip dengan apa yang kemarin kita khawatirkan. Begitu dia menguji area support dan ternyata dia terpantul kembali, dan mungkin saja apa yang kita khawatirkan terkait dengan inverse head and shoulder di grafik K4 jauh lebih dulu dimulai ketimbang dengan head and shoulder yang dicurigai terbentuk di grafik daily chart. Nah, jadi untuk prosesnya selanjutnya adalah kenaikan ini kita akan lihat apakah ini berhasil ditembus apa tidak, karena mau tidak mau areal neckline-nya berada di teritori ini. Ya, jadi kalau saya tandai, ini adalah bagian neckline yang harus dan wajib ditembus untuk pola inverse head and shoulder dari grafik H4-nya. Ini bagian left, ini bagian head, dan ini adalah bagian right shoulder. Kemudian kalau kita lihat dari MACD-nya pun, dia tidak berhasil untuk menembus zona 0% atau zero line, lalu kemudian dia belok di atas, dan histogram pun sudah muncul berwarna hijau. Jadi kita asumsikan untuk hari ini penguatan di sisi dolar. Itulah sebabnya kenapa gold kecenderungannya akan mengalami tekanan lebih dulu. Lalu kemudian di dalam treasury yield-nya, kalau misalkan kita lihat dari potensi pergerakan H4-nya, ya saya garis bawahi seperti ini. Jadi area support merah yang tempo hari kita gunakan di area ini, saya hapus dan saya gantikan perkembangannya dari seperti ini. Nah, untuk area birunya ini akan tetap menjadi area support kita, sementara area garis yang tertinggi, nah ini area resisten tetap akan kita gunakan untuk patokan berikutnya. Jadi resisten pertama di area ini historical price, resisten kedua adalah garis trendline merah. Kemudian untuk pola penurunan untuk kali ini, saya pikir penurunan pun akan relatif terbatas ya. Jadi dia ditahan oleh garis merah yang ada di bawah atau trendline merah yang ada di bawah support. Kemudian nantinya harapannya adalah pantulan. Berarti di sini kita berharap ini adalah membentuk huruf W atau double bottom. Sementara kalau kita lihat dari daily chart, maka kemungkinan daily-nya akan lanjutkan pergerakan di dalam trend channel. Technical view gold 13 September 2021 jam 11.54 waktu Indonesia bagian barat, high 1792.40, low 1783.40, running price 1790.80. Sementara waktu ini adalah area sell yang kita cari, karena tadi pagi kami sempat merekomendasikan untuk melakukan sell. Kurang lebih teritorinya adalah di teritori yang sekarang terbentuk ya, 1790, 1792. Nah, kita tinggal tunggu apakah dia berhasil mengalami penurunan apa tidak. Kalau dilihat dari candlestick-nya, kemarin itu ditutup dengan posisi seperti ini ya. Jadi dua candle hammer kemudian ditemani dengan shooting star, maka kemungkinan pola tekanan akan terjadi. Walaupun sebetulnya ya, kalau kita lihat ini setelah big bar yang turun, seharusnya ini adalah reverse untuk kenaikan. Tapi ya kita akan melihat hal tersebut dari sisi yang lain. Lalu kemudian yang kami curigai kemarin, kalau misalkan Anda simak di video hari Jumat, saya sempat mengatakan ada potensi yang terselubung ataupun tersimpan di grafik daily chart, yaitu terkait dengan inverse head and shoulder, yang mana sampai saat ini kita belum menemukan triggernya. So, kalau misalkan dilihat, ini bagian left-nya, ini adalah bagian head, dan ini masih cukup luas ya. Bisa saja terhenti di 1783, persis dengan apa yang terjadi untuk pagi ini, atau bahkan kalau misalkan kita lihat, bisa saja dia mengalami penurunan lebih dulu sampai 68. Jadi antara 83 sampai 68 itu adalah teritori yang sangat-sangat kita nanti apakah dia akan mengalami penurunan lebih lanjut apa tidak. Yang jelas ini sudah dalam koridor dicurigai sebagai right shoulder. Kalau ya, maka neckline-nya akan berada di teritori yang sangat sulit sampai saat ini untuk ditembus, dan itu pernah terjadi di awal pekan yang lalu di mana dia sempat mencapai 1833 pasca NFP, tapi ternyata gagal untuk melanjutkan kenaikan. Jadi kita simpan ini sebagai potensial yang terselubung atau tersembunyi. Ekspektasi saya minggu ini adalah terkait dengan data CPI ataupun retail sales. Jadi karena malam ini tidak ada data, maka kemungkinan potensinya yang paling bagus adalah skenario penurunan sampai at least di hari Selasa malam menjelang rilis data US CPI, maka kemungkinan potensinya dia akan mengalami tekanan lebih dulu dari hari ini, lalu kemudian esok hari.
ya, dan kemudian nanti malamnya dia harapkannya saat rilis data CPI akan terjadi vice versa atau pembalikan. Oke, lalu kemudian untuk area resistance sendiri berada 93 dan 96. Of course ini adalah area arsir biru dan juga 97, dan MA 200 tetap di 1808.70. Sementara kalau untuk penurunan sendiri support akan berada di teritori 1783 of course. Lalu kemudian yang saya soroti adalah ini, ya, candlestick di tanggal 23 Agustus dengan area terendah 1776.20. Nah, ini yang terakhirnya adalah 1768.85. Kemudian kalau kita lihat dari grafik H4 yang membuat saya sempat berpikir ada kemungkinan rejection di hari Jumat yang lalu, itu adalah pola yang ini, ya. Ternyata memang betul di 1803.60 dia tidak sanggup untuk melanjutkan dan lalu kemudian turun. Secara garis besar, kalau kita asumsikan seperti ini, maka ini sudah masuk dalam teritori resisten yang cukup kuat. Di hari Jumat saya sempat mengatakan 1804 adalah cukup kuat sehingga kemungkinan dia akan terjadi rejection. Jadi hati-hati di malam harinya. Dan itu betul-betul terjadi, turun sampai di bawah 1790. Bahkan terendahnya adalah 1787, lalu kemudian dia ditutup 1788. Nah, pagi ini saya melihatnya posisinya masih tetap seperti itu. Jadi kalaupun dia naik, ya katakanlah meleset untuk kategori sell tadi pagi, kemungkinan uji coba yang kedua di teritori 1802 itu bisa terjadi, dengan catatan kemungkinan di sini arealnya akan terjadi rejection. Jadi kalau misalkan Anda simak video ini nanti sore saat Anda lihat penayangannya, maka perhatikan teritori di mana areal high itu akan berpijak. Kemungkinan kalau tidak ada kendala secara teknikalnya memang dia akan kuat mengalami kenaikan sampai 1802, 1803. Tapi saat menyentuh 1802, 1803, Anda harap berhati-hati karena kemungkinan di sini terjadi rejection. Jadi kalau misalnya seperti itu, maka di teritori ini saya asumsikan sebagai bearish flag. Nah, tapi kalau secara keseluruhannya polanya, anggap saja ya, ini swing high, kemudian swing low, ini adalah swing high-nya kembali, lalu ini swing low, swing high, maka polanya itu mirip dengan head and shoulder. Itulah sebabnya menurut saya kemungkinannya adalah spike hanya untuk dilakukan sell, at least sampai nantinya kita mendapatkan data CPI. Kemudian ekspektasi untuk hari ini karena dia akan turun, maka ekspektasi saya dia akan tembus zona 1783, yang artinya bisa lebih rendah sampai 1774, 76 atau bahkan ke 1768. Kemudian kalau kita lihat dari grafik H1, ya teritorinya hampir mirip dengan apa yang terjadi kemarin, tapi areal yang tadi pagi sempat saya intai untuk 92 melakukan sell adalah teritori ini. Inilah areal tengahnya. Anda bisa lihat pergerakan yang sangat cantik di sini. Jadi saya anggap saja ini adalah areal resisten yang sangat layak untuk melakukan sell. So sell on rally ataupun sell on pullback, saya masih tetap pegang untuk sampai saat ini dan sampai nanti malam, karena tidak ada data ekonomi dan juga tidak ada Fed speaker, ya maka kemungkinan potensinya lebih kepada technical. Nah, dengan catatan tadi bahwasanya di grafik 4 kalaupun nantinya SL kita dikenai, maka kemungkinan perhatikan target high selanjutnya di 1802, 1804, karena kemungkinan di situ adalah area rejection. Kecuali kalau ada faktor dorongan yang sangat prima, Anda boleh follow buy. Tapi kalau tidak ada, Anda boleh melakukan sell kembali di areal yang lebih tinggi tersebut. Tapi kalau ini tembus, Anda boleh tahan posisi sell Anda, tapi dengan catatan areal-areal yang tadi saya sebutkan. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.